Oke, selamat pagi Pak Cliff. Perkenalkan saya Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang saya buat yang berisikan tentang AFL 1 statistik dengan menggunakan Stata, yang dimana eh, kita menggunakan data yang sudah dikirimkan di grup seperti berikut. Saya izin share screen. Nah, berikut adalah data yang digunakan untuk kita running data di Stata. Yang pertama itu ada ROA, Return on Asset, lalu ada ROIC, Return on Invested Capital, lalu ada Operating Margin, EBITDA Margin, Net Margin, dan juga Quick Ratio. Oke, di sini uh, saya akan memberikan sedikit visualisasi tentang bagaimana cara menggunakan Stata untuk merunning data berikut. Oke, jadi yang pertama kita itu masuk ke aplikasi Stata. Nah, di sini saya sudah melakukan visualisasinya sebelum membuat video ini. Jadi langkah yang pertama itu kita masuk ke aplikasi Stata, lalu kita klik bagian file ini, lalu kita pilih log, lalu kita pilih begin. Untuk pertama itu merupakan step yang dimana step pertama itu kita melakukan penyimpanan sebelum kita merani data yang sudah kita dapatkan itu tadi. Lalu yang kedua itu kita memasukkan data yang awalnya berada di Excel yang seperti ini, itu kita copy semuanya mulai dari ROA sampai quick ratio sampai data yang ada di paling bawah sini, itu kita copy lalu kita masukkan ke sini yang ada logo pensil dan juga buku kotak-kotak itu atau data editor. Lalu datanya itu kita copy di sini secara keseluruhan. Oke, lalu langkah yang pertama itu kita melakukan ini, track operasi, margin, quick ratio, dan juga ROA, yang dimana hal tersebut ini itu untuk kita mengetahui uh, stat yang paling awal itu yang dengan kita collect data itu seperti apa. Ini jadi di sini itu muncul number of option itu merupakan jumlah data yang digunakan, yaitu sebanyak 53 data. Yang sesuai dengan yang ada di Excel ini itu 53 data. Oke. Lalu yang kedua itu ada F20, F, sorry, F250, yang dimana F2 ini itu merupakan variabel yang ada pada data tersebut, yaitu variabel independennya itu ada dua. Terus ini tuh ada prop lebih besar daripada F, yang dimana prop lebih besar daripada F itu menunjukkan model regresi yang ada itu sudah signifikan atau belum. Yang dimana signifikan atau normal dari nilai tersebut itu adalah 0,05. Apabila di bawah atau kurang dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut belum signifikan atau belum normal. Lalu ada juga R squared, yang dimana R square itu merupakan seberapa besar variasi dalam variabel independen yang bisa dijelaskan. Lalu ada H R square, itu merupakan versi R yang sudah dibenahi dengan mempertimbangkan
sebuah variabel independen dan juga model datanya seperti apa. Lalu yang terakhir itu ada root MSE, yang dimana root MSE ini tuh merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mencari kesalahan prediksi dalam model tersebut. Oke, lalu langkah yang kedua itu setelah kita mengetahui ini semua adalah dengan menggunakan predict crash, yang dimana predict crash ini tuh digunakan untuk mengetahui hasil data yang diolah itu seperti apa. Oke, setelah itu kita lakukan dengan SK-test. Nah, dari SK-test ini tuh kita bisa melihat bahwasannya hasil dari data yang telah saya runningkan itu jumlahnya kurang dari atau di bawah dari 0,05, yaitu 0,0036. Oke, nah setelah kita mengetahui ini itu, bahwasanya data ini sudah masih belum signifikan atau belum normal. Nah, maka dari itu, di sini saya melakukan treatment untuk eh, menormalkan data tersebut hingga jadi di atas 0,05 atau 0,5 dengan cara seperti ini, yaitu kita short rest, lalu kita get box rest, lalu kita drop rest. Nah, lalu di sini ada drop in 52/53, yang dimana arti dari drop in ini itu adalah saya menghapus beberapa instrumen data yang awalnya data keseluruhan itu 53 sampel atau 53 data menjadi 52 atau 51 data yang telah saya revisi atau melakukan penghapusan data untuk mencari atau menormalkan data dengan nominal 0,05. Nah, di sini setelah kita melakukan penghapusan data secara berurutan satu per satu, itu kita melakukan yang namanya ada predict race. Nah, setelah kita melakukan ini semua, kita melihat apakah data yang kita sudah olah itu tadi sudah sesuai atau sudah normal apa belum. Kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara kita melakukan SK test kembali. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya setelah kita melakukan penghapusan beberapa data atau sampel yang sudah kita hapuskan tadi, ternyata hasil yang didapatkan itu masih belum sesuai atau masih belum normal. Sehingga di sini saya melakukan treatment lagi, yang dimana treatment ini itu untuk menemukan atau menormalkan data yang sedang saya olah. Jadi caranya hampir sama seperti cara yang sebelumnya, yaitu pertama kita dengan short dash, lalu graph box, yang dimana graph box ini tuh nanti muncul kayak sebuah gambar atau indikasi yang dimana gambar tersebut itu terdapat sebuah titik. Nah, titik tersebutlah yang harus dihilangkan untuk menormalkan data tersebut. Lalu setelah melakukan ini, saya menghapus kembali satu persatu data yang ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada 53 data atau sampel. Ini saya lakukan penghapusan secara satu persatu hingga 49 data. Lalu saya ingin tahu apakah hasilnya sudah sesuai atau belum dalam eh, bisa dibilang kayak data ini tuh hasilnya itu sudah normal atau belum. Dengan cara SK test kembali, nah bisa dilihat bahwasanya di sini hasil yang didapatkan itu masih di bawah 0,05. Jadi
masih belum sesuai atau masih belum normal seperti yang kita inginkan. Dan di sini saya melakukan treatment kembali dengan cara yang sama dengan sebelumnya untuk menormalkan hasil data yang saya lakukan. Dan ini saya melakukan penghapusan data secara berurutan. Jadi tidak langsung saya hapus dua tiga data secara berbarengan, tapi satu persatu data itu saya hapus secara berurutan. Jadi biar kita tahu bahwasanya dengan itu kita bisa mencari atau menormalkan data yang kita olah. Jadi setelah saya melakukan beberapa kali percobaan treatment dan beruntung di sini datanya masih bisa normal. Yang dimana hasil dari saya melakukan treatment beberapa kali tersebut itu hasilnya adalah di atas 0,05 yaitu 0,7185. Nah, setelah melakukan treatment dan juga menormalkan data dan juga kita tahu hasilnya itu normal atau di atas 0,05. Sekarang kita masuk ke bagian estate of test, yang dimana estate of test ini tuh digunakan untuk menguji apakah terdapat sebuah data yang tertinggal pada saat kita melakukan mode regresi ini tuh. Nah, lalu setelah kita mengetahui hasil dari estate of test itu, kita lanjut masuk ke bagian VIF atau VIF, yang dimana VIF ini tuh digunakan untuk mendeteksi multikolonerialitas, yang dimana ketika sebuah variabel independen itu mempunyai koneksi atau koreksi yang tinggi antara satu sama lain yang menyebabkan sebuah ketidakstabilan regresi, yang dimana hasil yang baik atau hasil normalnya itu bisa dikatakan eh, kurang dari 10. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya hasil dari VIF ini itu kurang dari 10, baik itu yang ada di variabel quick ratio maupun yang ada di variabel ROA, return on asset. Nah, bisa dilihat di sini itu quick ratio itu hasil VIF-nya itu di bawah 10 yaitu 0,903549. Begitu pun juga dengan ROA yaitu sebesar 0,903549 atau di bawah 10. Nah, lalu setelah kita mengetahui VIF, kita masuk ke bagian head test, yang dimana head test ini tuh eh, merupakan atau digunakan untuk mendeteksi di mana sebuah varian dari residual itu tidak konstan. Yang hasil baiknya itu bisa dikatakan normal atau signifikan, itu hasilnya lebih dari 0,05. Nah, hasil tersebut itu bisa kita ketahui dari mana sih? Hasil dari head test itu bisa kita ketahui signifikan atau tidak signifikan, maupun normal ataupun tidak normal itu dari prop lebih besar dari C2, yang dimana hasilnya itu adalah 0,6367, yang dimana hasil tersebut itu lebih dari 0,05, yang dimana hasil baiknya itu bisa dikatakan normal, signifikan itu di 0,05. Oke, setelah kita melakukan beberapa tahap yang begitu singkat, kita masuk ke track operasi, margin, quick ratio, dan ROA. Nah,
Ini digunakan untuk kita mengetahui adanya terdapat perbedaan enggak sih setelah kita mengolah data pada saat kita dapat data di awal hingga kita proses sampai sedemikian rupa. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini tuh terdapat perubahan mulai dari number of ops yang awalnya itu 53 data atau 53 sampel hingga akhir ini pada akhirnya itu cuma jadi 47 yang dimana 6 sampel data itu saya hapuskan untuk bisa menormalkan data atau mensignifikankan data yang saya olah menjadi 0,05 atau bisa dikatakan normal dan juga signifikan. Lalu F2-nya itu tetap sama, yaitu kita menggunakan dua variabel independen, yaitu yang pertama itu ada operating margin dan juga quick ratio. Nah, untuk datanya itu yang awalnya 50 menjadi 44 data. Nih, nah, lalu kenapa di prop lebih besar daripada F ini tuh angkanya sama? Nah, jadi di sini mungkin bisa dibilang kayak eh, sebenarnya tidak masalah. Eh, karena bisa dibilang kan normal atau tidak normalnya data, signifikan atau tidak signifikannya data, itu kan apa namanya nilai normalnya atau nilai signifikannya itu 0,05. Jadi ini masih dalam tanda kutip masih bisa dimaklumi. Nah, di sini itu IR square-nya itu juga terdapat perubahan yang awalnya mungkin pada saat awal tuh 0,153 menjadi 0,5833. Lalu di H R square-nya itu juga sama, yang awalnya 0,599 pada saat terakhir kali itu menjadi 0,5643. Begitupun dengan root MSI, yang dimana awalnya itu 13,254 menjadi akhirnya adalah 8,0673. Yang dimana kesimpulannya itu masih data yang saya olah ini itu masih bisa dibilang sangat kuat antara eh, hubungannya dengan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oke, setelah kita melakukan running data pada Stata, hal yang harus dilakukan adalah menyimpan data tersebut. Oke, yang dimana menyimpan data tersebut itu bisa dilakukan pada berikut. Kita klik file, lalu kita pilih log, lalu kita pilih close. Nah, setelah itu, oke, setelah semuanya beres kita lakukan, jangan lupa untuk menyimpan data tersebut. Kita klik di bagian sini, lalu kita beri nama sesuai dengan yang kita buat tadi. Wait,
Kita menambah atau dia. Oh ini, FL1 statistik. Oke, kita klik untuk simpan. Lalu ini kita rename dengan satu statistik. Lalu jangan lupa kita save. Oke. Nah, oke. Oke, sekian presentasi dan juga memvisualisasikan running data bersama saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Pak Fir atas waktunya sudah bersedia untuk nonton hingga akhir.